Saya tuh suka khawatir kan, nantinya takutnya nggak ada yang meneruskan ini, deresnya itu. Besok kamu kalau hidup jangan kayak bapak ibu, cuma di desa manjat pohon. Kadang tuh dari kecil pikirannya tuh, maksudnya mereka menanamkannya tuh kayak gitu. Nah ini nih warisan dari nenek kamu gitu, dari mbah kamu. Mbah kamu sudah susah payah loh, dibela-belain sampai lapar buat beli pohon kelapa. Pas sakit itu, iya terlintas pikiran seperti itu. Seandainya nanti ini sakit nggak sembuh, terus meninggal, gimana nanti masa depannya anak-anak gitu. Di atas panggung ya kan nunjukin ke semua orang kalau kita tuh bisa nari, lebih nunjukin kalau kita tuh mampu buat ngelakuin ini, nggak cuma dia doang gitu loh. Perasaanku pas nari seneng lah, karena bisa gerak tubuh, sehat, menghibur orang. Tapi di sisi lain ada rasa gugup karena dilihat banyak orang. Menurutku kalau mama lihat aku nari, dia bahagia. Jadi waktu saya sekolah di SD kan disuruh nari sama bu guru kan, berlima waktu itu suruh latihan. Ya saya ikut, saya seneng gitu. Tapi ya itu minta selendang juga nggak dibelikan. Minta kain juga dikasih kain yang jelek kan, jadinya malu. Akhirnya ya udahlah, nggak usah, nggak jadi ikut gitu. Terus sekarang di anak itu bisa nari, kayaknya saya tuh bisa inilah mengejar cita-cita saya gitu. Kayak lihat diri saya sendiri, oh iya seandainya waktu itu saya nari berarti seperti itu gitu. Jadi terasa terhibur gitu. Kalau anak-anak mau latihan ke sanggar itu, tak tanya dulu, mau yang selendang yang bagaimana. Bersyukur banget lah. Kalau pas nari diantar sana-sini, mau minta ini itu, bisa diantarin mama. Kalau mereka yang lain, belum tentu gitu kan. Aku ingin menjadi koreografi karena ingin melanjutkan hobi dan juga ingin menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Pengen jadi guru tapi pengen juga kayak saudara kerja di bandara jadi pramugari gitu. Tapi ya belum tahu juga besok mau jadi apa.
Selamat ulang tahun Dek Memi. Yuk. Tiup lilin. Tiup lilin. Selamat ya, Sun. Muah. Berarti ya. Muah. Pinginnya tetap anak-anak tinggal di desa. Terus ngelanjutin usaha ini ya, Deresnya gitu. Tapi kalau nantinya ke depannya anak-anak juga, mereka juga pingin mengejar cita-cita kan. Pingin jadi penari, pingin mau jadi guru, mau ya pokoknya cita-cita dia itu mau jadi apa, terserah kan. Saya sebagai orang tua mendukung. Tapi kamu harus juga bisa belajar ini bikin gula gitu. Tetap saya ajarkan seperti itu sebenarnya. Harus bisa ngolah gula. Penting untuk diteruskan karena mama tuh juga pengen anaknya bisa usaha gula semut gitu. Kalau kita ngelanjutin usaha mereka kan mereka juga ikut seneng. Gula semut tuh nggak punah gitu loh. Kalau bisa gitu, aku juga pengen kerja yang lain juga buat nambahin penghasilan. Kalau misalnya besok bapak sama mak sudah tua, terus kalian sudah selesai sekolah, harus bekerja kan? Kira-kira mau melanjutin jadi petani gula tidak? Belum tahu, bingung. Yo, pengen sih mau. Tapi harus punya pekerjaan juga. Terus sekarang yang paling ngena di hati pengen cita-citanya tuh pengen jadi apa? Antara mau jadi guru sama pramugari. Semoga Bapak Deresnya lancar, banyak rezekinya, bisa biayai kamu sekolahnya pinter ya. Jadi nggak takut kalau jadi anak perantauan? Enggak lah. Bisa jadi buat pengalaman. Saya merantau karena ingin merasakan suasana yang baru, nemuin pengalaman, mau cari temen, biar tahu yang sana-sana. Waktu kemarin sebelum corona, itu kerja di Sleman, baru dapat 8 bulan, terus itu ada corona. Pulang saya kembali ke desa, terus ya mau di rumah aja lah. Terus saya ya itu kata bapak itu deres wae itu kata orang Jawa itu. Ya sudahlah daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, cuma kelontang kelantungan nggak enak lah. Ya itu saya deres akhirnya. Terus sama bapak itu naik berdua di atas, terus diajarin gini. Oh bisa. Terus bisa sendiri secara otodidak itulah. Kalau dari segi penghasilan waktu saya merantau dan di desa, kayaknya ya hampir sama-sama aja lah. Menurut saya sih ya mendingan deres. Kalau mau penghasilan banyak ya itu naik pohonnya yang banyak itu bisa ditarget. Setelah corona selesai ini kemungkinan besar mau di desa aja, nggak mau cari yang di luar. Teman-teman selamat malam. Nah gitu dong. Itu namanya semangat muda. Nek menurut teman-teman nih, nek melihat wong deres piye sih? Naik ke pohon. Naik ke pohon. Biasa. Biasa aja gitu ya. Bekerja keras. Nek dari ibu-ibu yang masak gulane, menurut teman-teman keren nggak? Keren, karena nggak semua orang itu bisa buat. Iya toh. Iya.
Iya, nek mungkin kalau Hargorojo semua bisa. Tapi kalau wilayah lain belum tentu bisa. Misal aku ke rumah temanku yang di daerah Lor, gunmu pekerjaan setiap hari ini apa? Yo deres, nggawe gula Jawa. Emang iso nggawe gula Jawa? Iku pasti. Lah emang kowe ra iso nggawe gula Jawa? Ra iso lah. Iku mesti. Soalnya nggak semua orang itu bisa buat. Anak muda di desa itu jangan cuma kayak aku anak desa nggak bisa apa-apa kayak gitu loh. Pengennya tuh mereka punya pemikiran apa, terus mereka juga turut memikirkan pertanian, karena masyarakat mereka itu adalah petani dan mereka harus juga memandang bahwa pertanian ini punya masa depan, mereka bisa maju dari pertanian. Pernah kepikir nggak sih bantuin deres gitu? Menek wis ngotok. Menek, Wis. karena tinggi ya. Yo nek misale menek tragedine apa? Mosok mebur kan nggak mungkin. Mungkin mebur. Nggak mungkin. Mebur kan masih jatuh. Enggak, nek intine mah aku kan nggak iso nek kon deres ya. Yo wis kuwi tok. Ramadan, Mas Ramadan, kamu pernah bercita-cita jadi apa, Mas Ramadan? Ya sekarang kembali ke rumah ya, terus itu ngelanjutin kerjaan orang tua deres. Ya udah kalau itu diterateni ya lumayan hasilnya sih. Baik, Kak, cita-citanya apa? SMP, aku cuma nulis di kuesioner dari guru itu menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Panjang ya cita-citanya. Tapi setelah dijalani sampai sekarang ternyata aku rasa aku cukup berguna untuk nusa dan bangsa. Karena aku melayani banyak orang, aku gabung di koperasi, memperjuangkan hak-hak petani gula, dan sekarang juga sedang memperjuangkan gimana sih biar anak-anak petani gula ini punya impian gitu ya, yang bisa membuat mereka lebih maju, kenapa enggak. Nah itu dari aku sih seperti itu teman-teman, makanya aku juga datang malam ini ke sini pengen juga nih bagiin semangat buat teman-teman semuanya. Dari koperasi sih udah mulai mikirnya tuh gimana ya kalau pohon kelapanya tuh diganti ke pohon yang lebih rendah gitu. Karena kebanyakan anak-anak muda tuh nggak mau menderes karena memang pohonnya tinggi. Nah kalau misal ada nggak sih pohon kelapa yang lebih rendah yang bisa disadap niraknya gitu? Coba kita pakai bibit yang lain nih, yang dia numbuhnya lebih pendek gitu kan, terus bisa tetap disadap dengan banyak. Aku rasa hal itu bisa membuat karena resikonya jadi mulai kecil. Boten sami berarti Pak? Oh. 2 liter sampai 2,5 liter. Berarti Niki sampun 4 tahun ya Pak? 4 tahun. Walaupun dia baru 1 meter gitu. Baru 1 meter dia udah mulai ada bunganya. Dan itu pas ditanya ke masyarakat di sini ternyata bisa dideres juga. Hasil niranya juga banyak. Jadi aku rasa ini pilihan yang tepat untuk regenerasi pohon kelapa dari anggota Koperasi Karmatera. Masih bisa untuk dideres perempuan gitu ya. Dan aku rasa perempuan-perempuan di anggota pun akan tergerak juga untuk ikut menderes. Bisa jadi aku pun suatu saat bisa menderes. Ini Pak, jeleknya rampung apa? Seandainya ini ya di sekeliling saya di depan rumah sudah ada kelapa ganja hentok, situ sudah bunga. Kalau saya dari perasaan saya sih, saya buru-buru pingin ini aja, tak deres gitu, pengen lihat hasilnya seperti apa. Kalau ada 20 pohon ya saya deres semua.
biar kehidupan saya tuh bisa maju gitu, nggak seperti ini terus. Heran gitu. Lah kalau nanti yang wanita masa kini kelapa genjah entok, para wanita Padang Deres kan udah beda zamannya, jadi ya jalanin, seneng aja gitu. Terus banyak juga yang bilang, kamu kalau di desa, kamu nggak berkembang. Kamu nggak bisa belajar bagaimana caranya bertahan hidup di perantauan gitu. Tapi aku belajarnya malah dari segi yang lain. Aku nggak belajar bertahan hidup memang. Tapi aku belajar mikirin orang lain, aku belajar peduli ke orang lain, peduli ke lingkungan. Banyak hal yang aku pelajari walaupun aku ada di desa gitu kan. Terus ada juga yang bilang harus keluar dari zona nyaman biar kita lebih maju. Tapi daripada kita keluar dari zona nyaman terus bikin zona nyaman baru, bukankah lebih baik kita memperluas zona nyaman kita? Jadi aku rasa kemajuan nggak harus didapat dengan merantau, tapi kita berkembang di zona nyaman kita dan memperluas zona nyaman kita itu udah jadi kemajuan. Kalian punya kehidupan seperti ini, tapi jangan lupa kalian juga bisa seperti ini karena dari penderes juga gitu. Saya suka cerita seperti itu. Jadi kalau di mana-mana ditanya pekerjaan Bapak apa, penderes gitu. Tamunya suruh makan belakangan.